Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang kisah seorang Raja Alexander yang menjadi raja yang sangat kaya dan populer pada eranya. Sebelum Raja Alexander meninggal dunia, dia memanggil beberapa jenderal dan menyampaikan 3 pesan kepada beberapa jenderal yang menjadi orang kepercayaan raja. Pesan yang pertama yang dia sampaikan ialah, jika satu ketika saya meninggal dunia, tolong carikan bagiku dokter terbaik untuk mendampingi saya. Pesan yang kedua, saya minta agar peti mati yang dibuat tolong dilubangin bagian kanan, supaya tangan kanan saya dapat dikeluarkan dari peti tersebut. Yang ketiga, saat jenazah saya diantar ke tempat pemakaman, tolong hamburkan semua uang dalam perjalanan menuju liang lahat dan uang yang terbaik. Kemudian, sang jenderal menanyakan apa makna dari 3 pesan Tuanku Raja. Lalu dia menjelaskan kepada jenderal yang ada bersamanya. Yang pertama, jika satu ketika saya meninggal dunia, tolong carikan bagiku dokter terbaik untuk mendampingi saya. Artinya, jika kita memiliki dokter pribadi atau dokter terbaik, rumah sakit terbaik yang merawat, tidak menjamin kita sembuh jika maut dan ajal menjemput. Maka dari itu, buatlah karya-karya yang bermakna dan baik sebelum kita kembali kepada Sang Pemilik hidup. Yang kedua, saya minta agar peti mati yang dibuat tolong dilubangin bagian kanan, supaya tangan kanan saya dikeluarkan dari peti tersebut. Artinya supaya semua orang tahu bahwa sekalipun saya adalah orang yang sangat kaya dan populer, namun saya pernah datang ke dunia ini dengan tangan yang kosong dan kembali dengan tangan yang hampa. Yang ketiga, saat jenazah saya diantar ke tempat pemakaman, tolong hamburkan semua uang dalam perjalanan menuju liang lahat. Artinya tidak ada yang lebih berharga dari uang kecuali memberi. Ketika kita kaitkan secara kekristenan, di dalam Matius 5 ayat 7 dan ayat 9 bagian A berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Kebaikan menjadi mutiara jika diwujudkan dalam hal nyata. Sekali lagi, kebaikan akan menjadi mutiara yang indah jika diwujudkan dalam hal nyata. Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Kebaikan akan merubah atau berubah menjadi harta ilahi jika kebaikan itu menjadi realita kenyataan yang dilakukan secara terus-menerus dalam perjalanan iman kita. Semoga apa yang menjadi perenungan kita hari ini menjadi berkat dalam kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati.